Teks negosiasi. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, kaidah dan karakteristik yang ada pada teks negosiasi. Indikator memahami teks negosiasi, mempraktikkan negosiasi. Menurut Kosasi, definisi negosiasi sebagai berikut. 1. Negosiasi merupakan proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. 2. Negosiasi merupakan suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mencukupi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi teks negosiasi untuk memastikan atau menetapkan keputusan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selain itu, teks negosiasi juga berfungsi untuk mencari serta menentukan jalan keluar penyelesaian masalah tanpa harus merugikan berbagai pihak. Contoh-contoh kegiatan lainnya yang perlu diselesaikan melalui negosiasi: A. Jual beli barang jasa, B. Penggajian karyawan, C. Penempatan tenaga kerja, D. Penyusunan program-program organisasi, E. Pembagian warisan, F. Sengketa rumah atau tanah, G. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum, H. Penentuan calon wakil rakyat dalam suatu partai politik. Menurut Kosasi, karakteristik atau ciri-ciri dan arti penting dalam bernegosiasi adalah sebagai berikut. A. Negosiasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. B. Negosiasi bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. C. Negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. D. Negosiasi mengarah kepada tujuan praktis. E. Negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Menurut Mahsun, struktur teks negosiasi yaitu sebagai berikut. A. Orientasi, pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. B. Pengajuan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. C. Penawaran, suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. D. Persetujuan, kesepakatan atau hasil penawaran dari kedua belah pihak. E. Penutup, mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. 1. Negosiasi berdasarkan untung rugi. A. Negosiasi menghindari konflik, loss. Di dalam negosiasi, menghindari konflik ini, kedua belah pihak menghindarkan konflik yang akan timbul. Jadinya, kedua belah pihak tidak dapat bersepakat untuk menyelesaikan suatu masalah. B. Negosiasi kolaborasi, win-win. Di dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. C. Negosiasi akomodasi, loss-win. Di dalam negosiasi akomodasi, pada negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, bahkan bisa jadi rugi. Sedangkan pada pihak lawan yang bernegosiasi mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bisa mencapai 100% keuntungan. Biasanya, kerugian ini karena kegagalan yang disebabkan negosiator di dalam bernegosiasi, jadinya tidak mendapatkan keuntungan. D. Negosiasi dominasi, win-loss. Di dalam negosiasi dominasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari persetujuan yang telah dicapai. Sedangkan pada pihak lawan, negosiasinya hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. 2. Negosiasi berdasarkan situasi. A. Negosiasi formal. Ciri-ciri pada negosiasi formal yakni adanya sebuah perjanjian sah di mata hukum. Karenanya,
Setiap pelanggaran pada perjanjian yang telah disepakati akan menjadi suatu perkara hukum. Misalnya yakni negosiasi di antara dua perusahaan. B. Negosiasi non-formal atau informal. Pada negosiasi non-formal atau informal bisa terjadi kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun. Karenanya, negosiasi non-formal atau informal tidak dibutuhkannya perjanjian yang khusus.